warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Bella Safira dari kelas MP Ekonomi F. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah ukuran ekonomi yang menggambarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional penting untuk yang pertama mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan nasional menunjukkan seberapa produktif suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan ekonomi. Melalui analisis tren, kita dapat melihat apakah perekonomian suatu negara berkembang atau menurun. Ketiga, membandingkan kekayaan antar negara. Pendapatan nasional digunakan untuk membandingkan kekayaan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Selanjutnya, pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan per individu di suatu negara. Angka ini menggambarkan standar hidup rata-rata penduduk suatu negara. Negara dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi umumnya dianggap memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, komponen pendapatan nasional dibagi menjadi 5. Yang pertama, produk domestik bruto yang bisa disebut dengan PDB. PDB mencakup semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara dalam periode tertentu. Contohnya, jika sebuah negara menghasilkan mobil, padi, dan jasa perbankan, semua itu dihitung dalam PDB. Pendekatan perhitungan dibagi menjadi 3, yaitu produksi. Contohnya, sektor pertanian menghasilkan 10 triliun dan sektor industri menghasilkan 20 triliun. Sektor jasa menghasilkan 30 triliun. Maka, total PDB dari pendekatan ini adalah 60 triliun. Pendapatan menghitung total gaji karyawan, laba perusahaan, bunga modal, dan sewa tanah. Ketiga, pengeluaran. Misalnya, konsumsi rumah tangga 40 triliun, investasi 10 triliun, belanja pemerintah 5 triliun, ekspor neto 5 triliun. Kedua, produk nasional bruto yang bisa disebut dengan PNB. PNB dihitung dengan menambahkan pendapatan neto dari luar negeri ke PDB. Contohnya, jika pekerja Indonesia di luar negeri mengirim 3 triliun, tetapi pekerja asing di Indonesia menghasilkan 2 triliun, maka pendapatan neto adalah 1 triliun. Yang ketiga, pendapatan nasional neto yang bisa disebut dengan NNI. NNI menunjukkan pendapatan bersih suatu negara setelah memperhitungkan penyusutan barang modal. Contohnya, jika PNB 100 triliun dan depresiasi barang modal 10 triliun, maka NNI adalah 90 triliun. Keempat, pendapatan nasional yang bisa disebut dengan PI. PI pendapatan yang diterima oleh individu sebelum pajak dipotong. Contohnya, gaji pekerja, dividen saham, dan transfer subsidi pemerintah dihitung sebagai pendapatan personal. Pendapatan disposable yang bisa disebut dengan DI. DI adalah pendapatan yang benar-benar dapat digunakan untuk konsumsi dan tabungan setelah pajak. Contohnya, jika seorang menerima 10 juta sebagai gaji, tetapi dipotong pajak 2 juta, maka DI-nya adalah 8 juta. Pendapatan per kapita. Rumus pendapatan per kapita adalah per kapita sama dengan pendapatan nasional per jumlah penduduk. Penjelasan. Pendapatan per kapita membantu mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara secara rata-rata. Contohnya, jika pendapatan nasional di Indonesia adalah 10 triliun dan jumlah penduduknya 275 juta, maka pendapatan per kapitanya adalah 36,36 juta per tahun. Keterbatasan pendapatan per kapita. Yang pertama, distribusi per kapita tidak merata. Meskipun pendapatan per kapita tinggi, distribusi pendapatan bisa tidak merata. Contohnya, ada segelintir orang kaya yang menguasai sebagian besar kekayaan negara.
Yang kedua, tidak mempertimbangkan biaya hidup. Negara dengan biaya hidup tinggi mungkin memiliki pendapatan per kapita besar, tetapi daya beli masyarakat tetap rendah. 3. Tidak mengukur aspek non-ekonomi. Pendapatan per kapita tidak mencangkup kebahagiaan pendidik, kesejahteraan, dan kualitas hidup lainnya. Relevansi dalam kehidupan nyata. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita memiliki dampak nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Negara dengan pendapatan nasional tinggi dapat membangun fasilitas publik yang lebih baik seperti jalan, rumah sakit, dan sekolah. Yang kedua, peningkatan standar hidup. Pendapatan per kapita yang tinggi seringkali diiringi dengan akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan, kesehatan, dan kebutuhan dasar. Ketiga, perbandingan antar negara. Contohnya, Amerika Serikat memiliki pendapatan per kapita tinggi karena ekonominya besar dan penduduknya relatif sedikit dibandingkan PDB-nya. Sebaliknya, negara dengan penduduk besar seperti India mungkin memiliki PDB besar tetapi pendapatan per kapitanya lebih rendah. Selanjutnya ada relevansi dalam kehidupan nyata. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita memiliki dampak nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur negara dengan pendapatan nasional tinggi dapat membangun fasilitas publik yang lebih baik, seperti jalan, rumah sakit, dan sekolah. Yang kedua, peningkatan standar hidup. Pendapatan per kapita yang tinggi seringkali diiringi dengan akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar. Ketiga, perbandingan antar negara. Contohnya, Amerika Serikat memiliki pendapatan per kapita tinggi karena ekonominya besar dan penduduknya relatif sedikit dibandingkan PDB-nya. Sebaliknya, negara dengan penduduk besar seperti India mungkin memiliki PDB besar, tetapi pendapatan per kapita lebih rendah. Klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapita. Yang pertama, pendapatan rendah. Negara berkembang dengan masalah kemiskinan dan pengangguran tinggi. Yang kedua, pendapatan menengah. Negara dalam tahap pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pendapatan tinggi. Negara maju dengan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Kesimpulan dari penjelasan saya yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita adalah indikator penting untuk mengukur kekuatan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Meski penting, indikator ini tidak mencakup semua aspek kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengatasan kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang merata menjadi fokus utama kebijakan ekonomi di banyak negara. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi harus berkolaborasi untuk meningkatkan kedua indikator ini demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.